maksud menyampaikan ini ada kegiatan diseminasi budaya positif untuk sekolah kita. Jadi kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan disiplin positif kepada anak-anak dan butuh kerjasama semua guru. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diseminasi budaya positif. Puji Tuhan. Saat ini kami akan memaparkan melalui diseminasi budaya positif kegiatan dalam rangka menginformasikan tentang budaya positif untuk warga sekolah. Budaya positif ini memang disosialisasikan bersama warga sekolah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi budaya positif ini bukan hanya dilaksanakan oleh kami sebagai guru penggerak, tetapi oleh seluruh warga sekolah. Dan untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah yang sama-sama kita cintai ini, maka salah satu hal yang mendukung kemajuan pendidikan kita adalah dengan menegakkan disiplin positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, baik yang telah kita programkan bersama atau nanti kita lakukan melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif ini dalam rangka kita membentuk karakter murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh rasa hormat. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pada intinya kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu semua berpihak pada murid, agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sangat penting dalam rangka mengembangkan karakter murid menjadi atau memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya tentu semua kita telah mengetahui dan melakukannya setiap hari. Landasan dari budaya positif ini adalah posisi kontrol guru dan disiplin positif. Nah, kalau di posisi kontrol ini tentu dibutuhkan karena dalam rangka melindungi, menuntun, menjaga dan membimbing anak. Jadi guru di sini memiliki posisi kontrol karena yang menuntun anak di sekolah adalah guru. Jadi dalam hal ketika anak melaksanakan pembiasaan setiap hari, maka guru memiliki peranan penting untuk mengontrol kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak atau murid-murid lakukan setiap hari. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah atau diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Jadi kita diibaratkan sebagai seorang petani. Petani memiliki kompetensi, kemampuan untuk menggarap atau menjadikan tanamannya bertumbuh subur. Nah, kita juga berperan untuk menjadikan anak-anak didik kita atau murid-murid kita akan menjadi anak yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang baik. Jadi untuk menjadikan anak-anak tersebut, maka kitalah sebagai guru-guru yang memiliki peranan yang penting untuk mendapatkan atau menghasilkan anak-anak yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter yang baik. Sebagaimana asas dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, anak-anak itu adalah anak-anak yang memiliki pribadi yang unik. Jadi, anak itu ketika dia lahir dia sudah memiliki talenta, kekuatan, kemampuan atau minat bakat yang memang sudah ada sejak dalam dia lahir. Tinggal bagaimana guru menuntun atau mengeluarkan kekuatan-kekuatan yang tak ada pada anak. Bagaimana kita menuntun anak sesuai kodratnya. Jangan kita memaksakan anak dengan kehendak kita, keinginan kita. Tetapi juga dengan kodrat zaman, ketika berada pada zaman sekarang ini dengan teknologi yang canggih, di sini tugas guru adalah menuntut anak untuk memanfaatkan teknologi canggih ini ke hal-hal yang positif. Jadi tolong memang kerja keras, karena banyak anak yang memanfaatkan kecanggihan ini pada hal-hal yang negatif. Jadi tolong sebagai guru, bagaimana kita mau menuntun anak untuk memanfaatkan teknologi canggih ini berupa internet pada hal-hal yang positif. Untuk memudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kalau petani agar tanamannya bertumbuh subur, maka tanah yang ia kelola ia garap dengan baik. Untuk kasih pupuk atau hal-hal yang akan ia lakukan agar tanamannya bertumbuh subur. Tanah yang dikelola tadi itu diibaratkan sebagai sekolah. Jadi di sekolah kita ini mau bekerja sama seperti petani. Jadi sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, supaya anak merasa betah di sekolah. Bagaimana kiat-kiat kita supaya anak merasa betah di sekolah? Jadi menjadikan anak itu untuk senang atau nyaman ada di sekolah, dia menikmati kebahagiaan dan keselamatan di sekolah. Tinggal kita bagaimana cara kita menuntun anak untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Murid akan menerima, menyerap pembelajaran lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman selama tidak merasakan adanya tekanan-tekanan di sekolah. Memang mungkin bertolak belakang dengan apa yang sering kita alami. Kita ingin menjadikan anak-anak kita berhasil, namun terkadang mendapatkan anak-anak memiliki pribadi yang kadang mengecewakan kita atau membuat kita marah. Tetapi disinilah kita memang diuji kesabaran kita, karena memang anak-anak datang di sekolah memerlukan tuntunan yang tulus dari kita. Walaupun terkadang yang kita dapatkan dari apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi itulah kita. Karena sebagai seorang pendidik memang kita dituntut kesabaran untuk menuntun anak-anak kita agar mereka boleh merasakan kenyamanan dan kebahagiaan di sekolah. Selanjutnya, untuk menuju budaya positif, maka kita melakukan dulu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan imbalan, ancaman maupun hukuman. Artinya memang kalau sekarang ini sudah ada hukuman, tidak ada ancaman, ya tidak ada sogokan atau imbalan. Karena ada anak-anak mungkin ingin mendapatkan hasil yang baik, ada yang kasih segala macam pengurus supaya dapat hasil yang baik, atau anak-anak datang sudah merasa takut karena melakukan pelanggaran, dia berpikir maka di sekolah dia akan mendapatkan hukuman. Tetapi buat anak merasakan dia nyaman di sekolah, dengan cara apa kita supaya anak merubah sikap agar tidak mengulang perbuatan yang salah. Nanti sebentar itu akan dijelaskan oleh Ibu Guru Mailon melalui segitiga restitusi. Kemudian ada disiplin negatif. Disiplin negatif itu adalah keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang mematuhi perintah dan mengikuti aturan. Karena aturan di sekolah ini ada aturan, terkadang ketika aturan tidak dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak, maka hal yang kita lakukan adalah memberikan mereka hukuman.
atau mengancam mereka. Padahal itu merupakan disiplin yang negatif. Boleh kita cari cara lain supaya anak bisa mengubah sikap-sikap yang tidak baik. Mungkin berikan pendekatan yang baik kepada mereka, berikan sentuhan atau dengan cara berbicara dengan lembut. Baik, jadi kita mencari cara yang positif, tidak harus dengan hukuman atau ancaman, sehingga harus mereka jerah dari perbuatan-perbuatan yang salah atau tidak mengikuti disiplin sekolah. Selanjutnya, ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya begini, tolong memudayakan anak untuk melakukan disiplin di sekolah setelah membuat disiplin sekolah. Jadi bagaimana disiplin sekolah ini bisa terlaksana dan berjalan dengan baik? Mari kita memberikan anak motivasi atau memberikan kesadaran sepenuhnya kepada anak untuk melakukan disiplin tersebut. Jadi cara kita, metode kita, teknik guru untuk bagaimana supaya anak-anak didik kita melakukan atau mematuhi disiplin tanpa harus ada ancaman atau harus ada hukuman. Jadi dengan cara tentu memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, menyentuh atau boleh menyampaikannya secara lembut atau dengan hal-hal yang membuat anak merasa nyaman, tidak merasa mereka disepelekan atau dirugikan. Jadi tujuan kita adalah anak bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai-nilai kebajikan universal dari organisasi atau institusi. Namun yang kita gunakan di sekolah adalah nilai-nilai universal melalui profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai universal yang kita sepakati untuk dilakukan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila melalui 6 dimensinya. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Jadi tanpa tolong tegur-tegur, tanpa tolong ingat-ingatkan, tetapi berikan kesadaran kepada anak tentang bagaimana nilai-nilai universal atau tentang bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila ini, mulai dari beriman dan bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, untuk dilakukan secara internal, motivasi dari dalam diri anak, tanpa harus orang tegur-tegur atau orang harus ingat-ingatkan. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan mobil pelajar Pancasila. Kemudian pada budaya positif ini kita akan mengenal tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman biasanya datang tiba-tiba. Ketika anak mungkin melakukan kesalahan atau memukul teman, orang kasih hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang anak tahu. Misalnya di sekolah orang bikin aturan bahwa jam 7 ibadah atau apel sudah dimulai. Setiap hari Jumat melaksanakan kebersihan. Tetapi anak datang jam 7:30. Berarti konsekuensinya dia sudah terlambat. Itu anak sudah tahu bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Jadi bagaimana cara kita menyadarkan? Kalau misalkan karena dia datang terlambat, orang kasih sama seperti orang kasih ambil rumput sampah, dia cari sampah. Karena konsekuensi dari keterlambatannya, dia sudah tahu saya terlambat, berarti konsekuensinya saya harus mendapatkan ganjaran atau memungut sampah. Tetapi kalau hukuman itu sedang tiba-tiba, misalkan seorang ada murid yang memukul temannya, maka tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Jadi itu hukuman dan konsekuensi. Sedangkan dari kedua hal yang kita lakukan ini, maka ada cara yang terbaik yang
akan kita tempuh agar anak-anak tidak mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi tentang hukuman dan konsekuensi, yaitu yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi inilah yang menjembatani anak untuk dapat menyadari akan pelanggaran atau kesalahan atau perbuatan yang telah ia lakukan. Dan restitusi ini akan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Dan untuk langkah-langkah restitusi ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Guru Mailen. Jadi dalam dua hal yang telah atau mungkin telah kita lakukan pada anak-anak kita ketika melakukan pelanggaran, yaitu hukuman dan konsekuensi, maka ada yang perlu kita ingat bahwa ada cara yang bisa menyelesaikan anak agar anak memiliki pribadi yang baik dan menyadari kesalahan, kembali ke kelompoknya, telah mengubah kesalahan tersebut dengan dinamakan restitusi. Demikian untuk pemaparan saya tentang budaya positif ini. Dan kalau kita ingin mendapatkan budaya positif, maka budaya positif didapatkan dari disiplin positif. Disiplin positif itu akan kita dapatkan melalui keyakinan kelas. Jadi teman-teman, kalau tolong supaya anak menyadari bahwa dia berkesalahan, dia memulai baking keyakinan kelas. Hal-hal apa keyakinan kelas ini sama dia kesepakatan kelas. Hal-hal apa yang orang mau sepakati untuk tidak dilakukan. Seperti kelas 6 dan kelas 4 sudah lakukan itu, anak sendiri yang catat. Coba catat kesepakatan apa yang hendak Bertrand baking. Dia bilang jangan membuli teman, dia orang baking sekarang. Saling membantu, datang lekas di sekolah, melaksanakan kebersihan. Kalau itu sudah rutin, tapi hal-hal yang baru yang mereka baru terapkan ini, yaitu suka bekerja sama, mau terbuka, tidak mengambil barang orang lain atau tidak mencontek, itu yang mereka sampaikan dari pribadi mereka. Motivasi yang muncul secara intrinsik atau dari dalam diri mereka, sehingga ketika mereka melakukan itu, maka mereka teringat bahwa itu telah menjadi kesepakatan kelas yang tidak boleh mereka langgar. Jadi ibu guru, saya sendiri tidak lagi menegur, tapi teman mereka sendiri. Ingat, kalau di kesepakatan tidak boleh mencontek, karena si mencontek tidak boleh berkelahi di dalam kelas, tidak boleh jalan-jalan di dalam kelas. Ada yang kasih kesepakatan tidak boleh makan sementara belajar. Sudah terjadi waktu Hensu yang tulis tidak boleh makan sementara berjalan, dia yang baking. Jadi dia teringat sendiri, kita kok tidak seperti dia bilang kita kesepakatan boleh makan, itu berhenti. Karena teman-teman kasih ingat, Hensu ada kesepakatan kelas dia boleh apa? Oh tidak boleh makan. Dia langsung berhenti. Soalnya ibu guru tertegur, tetapi motivasi itu muncul dari dalam diri. Dia menyadari bahwa itu kesepakatan kelas yang harus dilakukan. Jadi boleh bikin kesepakatan kelas supaya ketika pelanggaran di kelas itu terjadi, mereka tahu mereka yang buat kesepakatan itu. Secara internal mereka akan mengubah itu. Sampai di sini materi yang sudah selesai membuat keyakinan kelas. Sudah. Oke, sama-sama kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saat ini kita akan memajang keyakinan kelas yang telah dibuat di depan. Nanti Ibu Guru bacakan bersama sebentar. Dan perlu diingat bahwa keyakinan kelas yang dibuat ini bukan cuma untuk orang sendiri, kita sendiri, tetapi untuk disepakati bersama. Jangan berpikir karena Pilen yang buat berarti Pilen yang sepakati yang harus lakukan itu. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang telah kalian catat, berarti ini kita akan sepakati bersama untuk kita lakukan. Oke, silakan datang. Pajang di depan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, silakan mulai dari Giptia atau ayo di barisan ini dulu, ayo. Di sini di
Ya, mana mau tempel akar? Mana? Boleh dibasuh. Ya, oke, di panjang. Iya, sudah semua? Oh, masih ada. Ya. Ini keyakinan kelas yang telah dibuat. Sekarang Ibu Guru mau coba bacakan untuk kalian. Jadi kalau secatat begini, sepanjang begini berarti hal-hal ini yang telah disampaikan ini harus kita sepakati untuk lakukan dalam rangka menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri kita. Jadi hal-hal ini nggak perlu orang mengingatkan ke teman-teman. Dia tuh harus bikin begini, harus begini, karena hal-hal ini ketika akan kita sepakati untuk lakukan itu secara motivasi dari dalam diri kita lakukan. Ya, keyakinan kelas di sini tidak makan dan minum sementara belajar. Kemudian ada mendengar nasihat guru. Tidak membuli teman. Kemudian tidak memilih-milih teman. Ada lagi menyelesaikan tugas tepat waktu. Selanjutnya, kesepakatan kelas ini keyakinan yang pertama melaksanakan piket, memasukkan tugas, jangan membuli teman, mendengarkan nasihat guru, jangan menyakiti teman, membuang sampah pada tempatnya, jangan makan minum saat belajar. Lanjut, jangan pilih teman, jangan main HP saat belajar. Bagus, jangan mencontek pekerjaan teman, saling mengingatkan. Kemudian ada lagi di sini melaksanakan kebersihan, mendengarkan nasihat guru, mengerjakan tugas, tidak makan minum di kelas saat belajar, tidak ribut di kelas. Tidak ribut, artinya kalau sementara belajar, tapi kalau sementara berdiskusi juga harus mengatur volume suara. Apa ini? Tidak berjalan-jalan saat belajar, tidak boleh membenci teman, melaksanakan piket, datang cepat, menghargai guru, tidak memilih teman, bekerja sama dengan teman saat berdiskusi. Kemudian yang ini datang tepat waktu, saling menyayangi, tidak makan saat belajar, tidak membenci teman. Hal-hal yang telah disampaikan melalui kesepakatan kelas ini berarti hal-hal ini yang akan kita lakukan, sepakati untuk kita lakukan. Jadi kalau tahu kesepakatan kelas berarti kita harus ingat yang tidak boleh kita lakukan dan yang mana yang baik yang harus kita lakukan. Apa kabar Priscilia? Baik Bu Guru. Baik. Apakah Priscilia tahu mengapa Ibu Guru memanggil Priscilia ada di sini? Tahu Bu Guru. Tahu ya. Apa?
Karena Pris mencontek pas ujian. Priscilia mencontek saat ujian. Iya, tadi ada teman yang datang mengeluhkan bahwa saat ujian tadi Priscilia mencontek jawabannya. Nah, apakah mencontek jawaban teman itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik, Bu Guru. Perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Dan perbuatan ini adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti melakukan perbuatan yang sama dengan Pris. Maksud ibu guru juga pernah melakukan yang salah. Nah, di sini ibu guru bukan mencari siapa yang salah, tetapi ibu guru akan membantu Priscilia untuk mencari solusi atas masalah atau persoalan yang Priscilia hadapi saat ini. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya, apakah Priscilia punya alasan mengapa Priscilia mencontek jawaban teman? Karena Priscilia tidak belajar, Bu Guru. Priscilia tidak belajar saat akan ulangan. Mengapa Priscilia tidak belajar? Karena Priscilia bermain HP dan game. Oh, Priscilia hanya bermain HP dan game, tidak belajar, sehingga Priscilia tidak mengetahui jawaban saat ulangan. Nah, sekarang Priscilia ingat dengan kesepakatan kelas kita. Ingat, Bu Guru, tidak boleh mencontek pas ujian. Tidak boleh mencontek pas atau saat ujian. Jadi tidak boleh mencontek saat ujian. Nah, kalau begitu, apa yang akan Priscilia lakukan agar ketika ulangan tidak akan mencontek jawaban teman? Belajar, Bu Guru. Dia akan belajar. Selain giat belajar, masih adakah cara yang akan Priscilia lakukan supaya Tidak bermain HP, Bu Guru. tidak bermain HP? Baik sekali. Jadi sekarang agar Priscilia dapat menjawab soal-soal saat ujian dengan baik, berarti Priscilia tidak akan bermain HP lagi dan akan belajar lebih giat. Tentu apa yang Priscilia lakukan ini adalah hal yang baik. Nah, apa yang nanti Priscilia rasakan jika Priscilia akan belajar dengan tekun, tidak bermain HP saat menghadapi ujian nanti? Senang karena kita menjawab ujian dengan pikiran sendiri. Priscilia akan menjawab ujian dengan pemikiran sendiri karena Priscilia belajar. Jadi sekarang Priscilia berkomitmen untuk melakukan hal yang baik, yaitu akan belajar dengan tekun, tidak bermain HP saat ujian nanti. Nah, kapan Priscilia akan melakukan hal ini? Sekarang, Bu Guru. Jadi mulai sekarang ya. Ya, terima kasih Priscilia. Jadi ketika Priscilia akan melakukan hal ini, maka pasti manfaat akan Priscilia rasakan ya. Priscilia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal ulangan nanti, ujian nanti dengan baik karena Priscilia belajar. Ya, terima kasih Priscilia untuk